Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani dari Universitas Malahayati. Saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Pada penasaran kan laporan posisi keuangan itu apa aja dan laporan arus kas itu apa aja? Oke, simak materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Semuanya, di sini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Penasaran kan perbedaannya terletak di mana? Oke, akan saya sebutkan yaitu perbedaan dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari tujuan, isi dan format, kemudian penyusunan dan manfaat. Sedangkan laporan posisi keuangan itu memiliki manfaat, keterbatasan, klasifikasi, kemudian pelaporan informasi tambahan, dan teknik pengungkapan. Nah, tadi kan ada manfaat laporan posisi keuangan kan? Pasti penasaran dong manfaatnya itu apa aja? Yaitu manfaat laporan posisi keuangan yang pertama yaitu menilai struktur ekuitas, yang kedua menghitung risiko dan arus kas yang akan datang, kemudian menganalisis likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas keuangan. Kemudian laporan posisi keuangan itu memiliki keterbatasan, yaitu sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan pada kas historis, kemudian penggunaan judgment dan estimasi, dan yang terakhir banyak item nilai finansial yang dihilangkan. Kegunaan laporan posisi keuangan bagi pengguna laporan keuangan adalah mengevaluasi struktur pendanaan, menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, dan menilai fleksibilitas keuangan. Kemudian, laporan posisi keuangan memiliki klasifikasi. Yang pertama yaitu aset. Aset terdiri dari aset lancar, investasi, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Kemudian liabilitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka panjang, penilaian liabilitas, dan liabilitas jangka pendek. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari saham biasa, saham preferen, dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada kas, yaitu umumnya berupa uang yang siap digunakan. Kemudian equivalent kas, yaitu investasi jangka panjang yang sangat liquid, yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan posisi keuangan memiliki elemen-elemen, yaitu aset. Aset adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dan liabilitas. Liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan layanan ke intensitas lain. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa dalam aset entitas yang tersisa setelah dikurangkan dengan liabilitasnya. Materi selanjutnya yaitu pengukuran nilai wajar. Nilai wajar itu apa sih? Nah, nilai wajar adalah harga yang akan diterima saat menjual aset atau membayar transfer liabilitas dalam suatu transaksi yang tersusun di antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian, laporan posisi keuangan memiliki dua format, yaitu dalam bentuk rekening dan dalam bentuk laporan. Pelaporan informasi tambahan yaitu ada 4 jenis informasi yang bersifat tambahan yang dilaporkan di dalam posisi laporan keuangan. Yang pertama yaitu kontingensi, kedua kebijakan akuntansi, ketiga situasi kontraktual,
dan yang terakhir adalah nilai wajar. Nah, tadi adalah pemaparan dari laporan posisi keuangan. Nah, yang sekarang yaitu materi selanjutnya arus kas. Arus kas itu apa sih? Arus kas ialah bagian dari laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Kemudian tujuan laporan arus kas. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, perusahaan selama satu periode. Kemudian isi dan format itu ada 3 jenis aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi itu terdiri dari arus masuk dan arus kas keluar. Kemudian investasi terdiri dari arus masuk dan arus kas keluar kas. Kemudian pendanaan terdiri dari arus masuk dan arus keluar kas dari operasi. Kemudian laporan arus kas memiliki penyusunan, yaitu informasi diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Kedua, laporan laba rugi tahun berjalan, dan yang terakhir data transaksi terpilih. Kemudian ada 2 metode penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, indirect method, yaitu menurunkan atau mengiktisarkan arus kas dari laporan posisi keuangan berbasis akrual. Kemudian yang kedua, direct method, yaitu mengiktisarkan arus kas secara langsung dari sumber dan penggunaan kas. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.